Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, serta terjaga imannya kepada Allah, serta Islamnya kepada Allah, kemudian juga terjaga imun tubuhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga juga ya kita niatkan membaca surah Al-Fatihah khususnya untuk diri-diri kita, untuk diri-diri kalian, agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, terjaga terus semangatnya dalam belajar, ya, serta orang-orang terdekat kita, orang tua kalian, senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, sehingga hal-hal yang baik nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ya, bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, terima kasih. Sebelumnya Bapak mohon maaf. Tadi di jam pertama Bapak kira Bapak di kelas 4. Makanya tadi setelah tadarus, kemudian Bapak segera buat video pembelajaran untuk kelas 4. Kemudian tadi dilanjut Zoom di kelas 5. Jadi baru mengirim materi pada jam ini. Maaf sebelumnya. Oke, di pertemuan sebelumnya Bapak sudah sampaikan beberapa hal tentang tradisi masyarakat Arab. Ya, jadi tentang keadaan masyarakat Arab, ya, peta, letak, posisi, itu sudah Bapak sampaikan. Yang mana masyarakat Arab dikenal dengan Jazirah Arab, atau disebut dengan padang pasir atau gurun, yang mana tentunya tidak ada tumbuhan pada saat itu. Namun alhamdulillah pada saat ini sudah berbeda, ya, sudah bagus. Teman-teman bisa cek juga di Google, kemudian untuk melihat bagaimana keadaan masyarakat Arab di Mekah maupun di Madinah pada saat ini sudah luar biasa, sudah maju, sudah sangat berbeda pada jika dibandingkan dengan zaman Rasulullah, ya. Sehingga nanti insya Allah ketika kita umroh atau haji, ya, teman-teman bakal bisa melihat secara langsung bagaimana keadaan masyarakat Arab pada saat ini. Oke, baik, adapun kemarin sudah Bapak sampaikan juga tentang karakter masyarakat Arab, ya, sehingga kesimpulannya yang baik-baik seharusnya juga kita tanamkan dalam diri kita, dalam kebiasaan kita, ya. Sedangkan hal-hal yang buruknya atau karakter buruk yang dimiliki oleh masyarakat Arab pada saat itu, jauhkan, ya, tinggalkan, jangan dicontoh, ya. Namun yang baik-baiknya contoh, ya, ketegasannya, keberaniannya, kedermawanannya yang ada dimiliki oleh masyarakat Arab itu dapat kita contoh. Demikian. Nah, adapun di sini kemarin juga sudah Bapak sampaikan bagaimana adat atau budaya yang dimiliki oleh masyarakat Arab. Tentu budaya-budaya ini adalah yang budaya-budaya tidak baik, yang mana mereka menganggap bahwasanya budaya-budaya ini benar, ya, seperti halnya menyembah matahari, menyembah berhala. Ini sesat, ini salah, ya, ini tidak benar karena tidak diajarkan, tidak ada dalam tuntutan Al-Quran maupun hadis, ya, seperti halnya percaya takhayul, kemudian suka minum-minuman keras, berjudi, ya, berfoya-foya, ya. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang seperti ini, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, seperti bermain riba, kemudian suka berkelahi, ya. Sehingga
adat-adat budaya bangsa Arab yang jeleknya kita jadikan pelajaran, kita jadikan ibroh, dan kita jangan mencontohnya. Namun sebaliknya, ya harus kita tanamkan yang baik-baiknya di dalam diri kita. Ya, berarti ketika masyarakat Arab suka minuman keras, maka ini tidak benar, dan kita jangan sampai kita mencicipi minuman keras tersebut walaupun hanya Pak kan cuma 1 tetes, tetap ya sebanyak apapun, sedikit apapun, tetap itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, adapun kemarin sudah Bapak sampaikan bagaimana sifat atau kebiasaan yang baiknya. Nah, tadi kebiasaan yang jeleknya. Nah, sekarang kebiasaan baiknya. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini dan ini yang bisa kita contohkan dalam kepribadian kita, dalam kehidupan kita, yaitu menepati janji. Ya. Prioritaskan atau utamakan ketika kita berjanji kepada orang lain. Kemudian sikap dermawan, teguh pendirian, yakin, berani, memiliki tekad yang kuat. Nah, itu sudah seharusnya kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang muslim. Ya. Oke, baik. Di sini tentu diharapkan setelah teman-teman sudah belajar dengan Bapak atau dibantu juga dengan orang tua di rumah, maka kita mulai membiasakan diri kita dalam melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan atau membuang kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, baik di rumah ataupun di sekolah, dimanapun, kapanpun, baik dalam waktu pagi, di waktu siang maupun di waktu sore, tetap kita biasakan adat-adat yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, jujur, dermawan, teguh pendirian. Nah, ini semestinya kita terus tanamkan dalam diri kita. Nah, adapun muhasabah, ya, di sini ada muhasabah. Ya, sedikit pelajaran untuk kita semua. Pertama, seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia bersyukur karena di Indonesia ini kekayaannya melimpah. Apapun ada di Indonesia. Ya, bahkan dikatakan tanam-tanaman banyak, pohon-pohonan banyak, gunung-gunungan banyak, lautan luas. Ya, sehingga sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Ya, kalau kita tadi membandingkan dengan masyarakat Arab pada saat itu yang gersang, yang panas, yang tandus, tentu teman-teman lebih senang ketika tinggal yang banyak tumbuh-tumbuhannya. Ya, sehingga di sini kita harus mengambil pelajaran bahwasanya kita harus bersyukur sebagai masyarakat Indonesia karena Allah memberikan banyak kebaikan. Allah memberikan air yang banyak. Allah memberikan nikmat-nikmat yang lainnya kepada masyarakat Indonesia. Tinggal kita bersyukur, tinggal kita menjaganya juga. Ya, kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya kita yakinkan dalam diri kita, yakinkan dan tanamkan dalam diri teman-teman semua, ya, bahwasanya apa-apa yang kita lakukan selalu kita sertakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita jangan sampai pernah menyembah hal-hal yang selain kepada Allah. Apapun itu. Kita memiliki batu yang bisa membantu kita, jangan sampai. Itu musyrik. Ya. Atau mungkin kita meyakini ada seseorang yang mampu melakukan hal ini atau hal itu. Ya, sebaiknya dihindari. Ya. Terkecuali dengan catatan-catatan. Mungkin orang itu orang yang alim, orang-orang yang terhindar dari kepentingan dunia, ya. Namun itu pengecualian. Sebaiknya kita hindari juga. Ya, jangan sampai kita malah melakukan atau menyembah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, itu untuk bagian yang kedua. Kita selalu libatkan Allah dalam segala aktivitas. Kita mau makan, libatkan Allah sehingga menjadi pahala. Mau makan, maka Rasulullah mengajarkan kita membaca doa. Selesai makan, Rasulullah juga mengajarkan kita membaca doa. Nah, semua itu bernilai pahala di sisi Allah, insya Allah. Makanya kita libatkan setiap aktivitas kita. Teman-teman lagi belajar, menyimak materi yang Bapak sampaikan, teman-teman niatkan
ya semata-mata karena Allah. Teman-teman libatkan semata-mata ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada saya untuk belajar. Sehingga insya Allah nantinya menjadi ladang pahala dari Allah, mendapatkan ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Adapun di sini ya zaman jahiliyah, ya, di sini ada sedikit rangkuman. Zaman jahiliyah adalah keadaan yang penuh dengan kebodohan dan kegelapan. Mengapa? Karena masyarakat Arab pada saat itu tidak ingin mengikuti petunjuk agama yang baik, tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan ya bahwasanya yang layak disembah adalah Allah. Namun mereka menolak, akal mereka menutupi. Ya, mereka tidak mau menerima, mereka tetap mau menyembah berhala. Nah, maka dikatakan zaman jahiliyah. Ya, kemudian watak dan sifat masyarakat Arab ya sebelum datangnya agama Islam keras. Nah, keras di sini selama kerasnya untuk hal-hal yang baik itu bisa kita contoh. Namun kerasnya kalau dalam hal-hal yang buruk maka kita jauhkan, kita hindari, kita buang jauh-jauh. Ya. Kemudian masyarakat Arab juga sangat membanggakan suku atau kafilah sendiri secara berlebihan. Nah, intinya hal-hal yang berlebihan itu nggak boleh. Boleh ia membanggakan kaumnya, tapi tidak boleh berlebihan. Sewajarnya saja. Teman-teman kan kalau makan, kemudian kalau berlebihan malah sakit. Nah, makan sewajarnya aja. Minum air sewajarnya aja, secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Ya, demikian. Kemudian, di antara kebiasaan buruk bangsa Arab yang tadi disampaikan, mabuk-mabukan, foya-foya, ini jauhkan, hindari dan tinggalkan. Adapun selain dari sifat-sifat buruk yang baik-baik, seperti halnya memiliki tekad yang kuat, teguh pendirian, menjaga harga diri, nah ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti setelah ini diharapkan teman-teman bisa mengerjakan uji kompetensi, dikerjakan secara pelan-pelan, boleh di buku paket ataupun di buku tulis. Ya, kalau di buku tulis, soalnya harus ditulis, kemudian langsung jawaban setelah itu. Soal ditulis, kemudian jawaban. Kalau di buku tulis. Namun kalau di buku paket, silakan langsung dikerjakan. Kemudian nanti jangan lupa untuk diberikan nama di sini. Ya, di bagian sini diberikan nama kalian. Kemudian nanti di bagian bawah sini juga diberikan nama kalian. Ya, bagian 1 dan bagian 2. Kemudian setelah itu nanti difoto dan dikirim ke Bapak. Ya, jadi bagian 1 dan bagian kedua saja. Dan ini. Untuk bagian ketiganya nggak usah. Ya. Jadi bagian ke-1 dan bagian kedua saja. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas keterlambatan materi yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih atas kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsira.